Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah taala kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah insyaallah sekarang kita masuk pada pembahasan tentang laut dan sungai. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi sakhkharal bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hillatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim." Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu mendapat makanan darinya, daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk, dan Dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 14 sampai 18. Allah juga berfirman, "Wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun sa'ighun syarabuhu wa hadza milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariyya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar segar sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat Fatir ayat 12. Allah juga berfirman, "Wa huwallazi marajal bahraini hadza 'adbun furatu wa hadza milhun ujad wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura." Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Allah juga berfirman, "Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan." Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Maka maksud dari Al-Bahrain, dua laut, di sini adalah laut yang asin lagi pahit, yang dinamakan dengan Al-Ujaj. Sedangkan laut yang tawar adalah sungai-sungai yang mengalir di seluruh penjuru dunia untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah. Pendapat itu dikatakan oleh Ibnu Jurayj dan ulama lainnya. Allah juga berfirman, "Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam in yasha' yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahrih inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur aw yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah yang berlayar di laut seperti gunung-gunung jika Dia menghendaki.
Jika dia menghendakinya, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada apa yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Atau kapal-kapal itu dibinasakannya karena perbuatan mereka, atau dia memberi maaf sebagian besar dari mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 32-34. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Quran Surat Luqman ayat 31-32. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kamu yang memikirkan." Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-164. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya dengan apa yang dia ciptakan dari lautan dan sungai-sungai. Lautan itu terhubung dengan seluruh penjuru bumi beserta apa saja yang tumbuh di sekelilingnya. Semuanya terasa asin dan pahit. Dalam hal ini terdapat hikmah yang sangat besar terhadap kebaikan angin. Karena seandainya manis, niscaya cuaca akan menjadi buruk, dan angin pun rusak disebabkan oleh hewan-hewan yang mati di dalamnya. Maka itu berpengaruh terhadap keberlangsungan keturunan anak Adam. Akan tetapi hikmah tersebut meliputi penyampaian bahwa sifat yang demikian itu ada untuk kemaslahatan ini. Oleh karena itu ketika Rasulullah ditanya tentang laut, maka beliau bersabda, "Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Laut itu airnya bersih dan bangkainya halal. Sedangkan sungai-sungai maka airnya itu manis, tawar lagi segar dan sedap diminum bagi yang menginginkannya. Allah menjadikannya terus mengalir dan menetapkannya pada satu titik bumi, kemudian mengalirkannya pada titik yang lain sebagai rezeki bagi hamba-hambanya. Ada sungai yang besar dan ada pula yang kecil, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Para ulama ahli astronomi dan tafsir telah berpendapat tentang arus atau aliran laut dan sungai yang besar, mulai dari asal alirannya sampai kepada kemana akhir alirannya, yaitu dengan pendapat yang di dalamnya terdapat hikmah-hikmah dan bukti-bukti kekuasaan Allah, dan bahwa dia selalu berbuat dengan pilihan dan hikmah. Firman Allah, "Dan laut yang di dalamnya tanahnya ada api." Quran Surat At-Tur ayat ke-6. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa maksudnya itu adalah laut yang berada di bawah arsy yang telah disebutkan dalam hadis malaikat-malaikat membawa arsy, bahwa itu berada di atas langit ketujuh di antara yang paling bawah dengan yang paling atasnya. Sebagaimana antara langit dengan langit lainnya, yaitu laut yang hujan turun darinya sebelum hari kebangkitan, maka darinya pula jasad-jasad dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Pendapat ini merupakan pilihan Ar-Rabi' bin Anas. Pendapat kedua, bahwa laut merupakan nama jenis yang umum untuk semua laut yang ada di bumi. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam hal makna al-bahar al-masjur, laut yang dalam tanahnya ada api. Dikatakan al-mamlu, laut yang diisi api. Dikatakan juga laut yang menjadi api
pada hari kiamat kemudian meleleh dan mengalir kepada penghuni yang menempatinya. Sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam tafsir dari riwayat Ali, Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair, Ibnu Mujahid, dan yang lainnya. Dikatakan juga maksudnya adalah laut terlarang yang ditutup dan dijaga agar tidak dibuka. Kemudian bumi dan apa yang ada di dalamnya digoncangkan maka mereka tenggelam semuanya. Ini diriwayatkan oleh Al-Wali dari Ibnu Abbas dan itu adalah pendapat Imam As-Sudi dan yang lainnya. Pendapat itu dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yazid menceritakan kepada kami, Al-Awwam menceritakan kepada kami, seorang laki tua yang berdiri di pantai berkata kepadaku, dia berkata, aku telah bertemu Abu Soleh Maula Umar ibn Khattab. Kemudian dia berkata, Umar bin Khattab menceritakan kepada kami dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, laisa min lailatin illa wal bahru yushrifu fiha thalatha marrat. Yasta'dzinullaha fi ayyatafa siha alaihim fayakuffuhullahu azza wa jal. Tidak ada satu malam pun kecuali laut mengawasi bumi sebanyak 3 kali. Dia meminta izin kepada Allah untuk memperlihatkan kekuatannya kepada mereka. Namun Allah menghentikannya. Ishaq bin Rahawai juga meriwayatkan dari Yazid bin Harun dari Al-Awwam bin Haushab, seorang lelaki tua yang berdiri berkata kepadaku, dia berkata, aku keluar pada satu malam sebagai penjaga dan tidak ada seorang pun penjaga yang keluar selain aku. Kemudian aku mendatangi pelabuhan dan aku naik, maka aku dibuat berkhayal seolah-olah laut mengawasi dan sejalan dengan puncak gunung. Hal itu dilakukan berkali-kali dan aku terbangun sadar. Kemudian aku menemui Abu Soleh dan dia berkata, Umar bin Khattab menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah bersabda, laisa min lailatin illa wal bahru yushrifu fiha thalatha marrat. Yasta'dzinullaha fi ayyatafah siha alaihim fayakuffuhullahu azza wa jalla. Tidak ada satu malam pun kecuali laut mengawasi bumi sebanyak 3 kali. Dia meminta izin kepada Allah untuk memperlihatkan kekuatannya kepada mereka. Kemudian Allah menghentikannya. Ini di dalam sanadnya terdapat perawi yang mubham, wallahu a'lam. Dan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya dengan menghentikan keburukan lautan dari menenggelamkan mereka. Dia menjadikan bahtera berlayar bagi mereka dan membawa perahu-perahu mereka untuk mencapai daerah-daerah yang jauh untuk berdagang dan yang lainnya. Dia memberi petunjuk kepada mereka dengan apa yang telah dia ciptakan di langit dan di bumi berupa bintang-bintang, gunung-gunung yang dia jadikan tanda bagi mereka dalam menunjukkan arah perjalanan mereka. Dan dengan apa yang dia ciptakan untuk mereka di dalam lautan dari perhiasan mutiara-mutiara yang unik, kuat, bagus, dan mahal, yang tidak ada kecuali di dalam lautan. Juga dengan apa yang dia ciptakan dari binatang yang aneh yang dia halalkan walaupun bangkainya. Sebagaimana firman Allah, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Al-Ma'idah ayat 96. Nabi Muhammad juga bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya bersih dan bangkainya halal. Dalam hadis lain disebutkan uhillat lana maitatan wa daman, as-samak wal jarad wal kabid wat tihal. Telah dihalalkan bagi kami 2 macam bangkai dan 2 macam darah, ikan dan serangga, hati dan limpa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam sanadnya terdapat catatan. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar telah berkata dalam kitab Musnadnya, aku telah menemukan dalam sebuah kitab dari Muhammad bin Muawiyah Al-Baghdadi, Abdurrahman bin Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abu Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah secara marfu'. Dia berkata, Allah telah berkata kepada laut barat ini dan berkata pula kepada laut timur. Kemudian dia berkata kepada yang barat, sesungguhnya aku membebankan kepadamu seorang dari hamba-hambaku. Maka bagaimanakah yang kamu lakukan terhadap mereka? Ia menjawab, aku tenggelamkan mereka. Dia berkata, kebaikanmu ada di sekitarmu. Dan dia mengharamkan untuk menjaring dan memancing. Kemudian dia berkata kepada laut timur ini, sesungguhnya aku membebankan kepadamu seorang dari hamba-hambaku.
Maka bagaimanakah yang kamu lakukan terhadap mereka? Ia menjawab, aku akan membawa mereka di tanganku. Aku akan menjadi seperti orang tua kepada anaknya bagi mereka. Kemudian ia menghalalkan untuk menjaring dan memancing. Al-Hafidh berkata, kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya dari Suhail kecuali Abdurrahman bin Abdullah bin Amr, sedangkan hadisnya mungkar. Al-Hafidh berkata, Suhail juga telah meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Abi Ayyash, dari Abdullah bin Amr secara mauquf. Aku berkata, yang mauquf pada Abdullah bin Amr bin As lebih pantas, karena sungguhnya pada perang Yarmuk, dia telah menemukan dua sahabat yang dipenuhi kitab-kitab yang berasal dari ilmu-ilmu ahli kitab. Kemudian ia menyampaikan banyak hal dari keduanya yang berkaitan dengan Israiliyat. Di antaranya ada riwayat yang ma'ruf, masyhur, mungkar, dan mardud, ditolak. Sedangkan yang ma'ruf hanya diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Amr bin Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab. Al-Qadinya adalah Abul Qasim Al-Madani. Imam Ahmad berkomentar tentangnya, tidak ada masalah baginya, dan aku telah mendengarkan darinya, kemudian dia merobek hadisnya. Dia pendusta dan hadis-hadisnya mungkar. Demikian pula Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Al-Jurjani, Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai telah mendhaifkannya. Ibnu Adi berkata, hadis-hadisnya secara umum mungkar, yang paling parahnya adalah hadis tentang laut. Para ulama tafsir ahli kalam berkata tentang luas bumi, panjang bumi, lautan, sungai, pegunungan, dan jarak bumi, serta apa yang ada di bumi dari kota-kota, reruntuhan, bangunan-bangunan, 7 daerah yang nyata menurut istilah mereka dan beberapa daerah adat. Mereka berkata, bumi dipenuhi dengan air yang banyak sampai kepada 1/4 dari jumlahnya, yaitu 90 derajat. Takdir ilahi telah meliputi pembagian air dari ukuran tersebut, diantaranya untuk kehidupan binatang, menumbuhkan pertanian dan buah-buahan, sebagaimana firman Allah, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 10-13. Mereka berkata, bumi yang ditumbuhi tumbuhan ini diantaranya hampir mencapai 2/3 dari luasnya atau lebih, yaitu 65 derajat. Mereka berkata, kemudian lautan samudera barat yang dikatakan Ukianus, yaitu yang berbatasan dengan negara Maroko dan di dalamnya terdapat beberapa pulau yang tetap, jarak antara pulau itu dengan pantai adalah 10 derajat, yaitu kurang lebih jarak 1 bulan. Itu adalah lautannya tidak bisa dicapai dan diarungi karena terdapat banyak gangguan dari angin dan ombak yang berbeda-beda di dalamnya. Tidak bisa memancing, tidak bisa mengeluarkan sesuatu darinya, juga tidak bisa dilewati oleh pedagang dan yang lainnya. Dan itu mengambil daerah bagian selatan sampai mencapai pegunungan Al-Qamar, bulan. Dikatakan juga gunung Al-Qamar yang darinya asal Dikatakan juga Gunung Al-Qamar yang darinya asal aliran sungai Nil di Mesir mengalir, melewati garis khatulistiwa kemudian memanjang ke timur dan mengalir ke selatan bumi. Di sana juga terdapat pulau-pulau kosong yang di pinggiran pantainya banyak sekali pengerusakan. Kemudian mengalir memanjang ke timur dan utara sampai menyambung ke Laut Cina dan India. Kemudian mengalir memanjang ke timur sampai ke ujung belahan bumi sebelah timur yang tidak terdeteksi. Di sana terdapat negara Cina, kemudian menyambung di timur Cina ke arah utara sampai melewati negara Cina dan mencapai batas Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian menyambung dan memutar ke belahan bumi yang tidak diketahui keadaannya. Kemudian mengalir memanjang ke barat di belahan utara bumi sampai ke negara Rusia dan melewatinya. Kemudian menyambung ke barat dan selatan. Kemudian memutar ke bumi dan kembali ke arah barat. Kemudian muncul dari barat ke hamparan bumi.
yaitu bagian yang panjangnya berakhir ke ujung negara Syam dari arah barat. Kemudian mengambil alih ke negara Romawi sampai menyambung ke Konstantinopel dan negara-negara lainnya. Kemudian memancar lautan lain dari samudera bagian timur yang di dalamnya terdapat banyak pulau sampai dikatakan bahwa di Lautan Hindia terdapat 1.700 pulau yang di dalamnya terdapat kota-kota dan bangunan-bangunan. Kecuali pulau-pulau yang siaga dan dikatakan itu adalah Bahar Al-Akhdar, Laut Biru. Maka sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Cina, sebelah baratnya Laut Yaman, sebelah utaranya Laut Hindia, dan sebelah selatannya tidak diketahui. Mereka menyebutkan bahwa di antara Laut Hindia dan Laut Cina terdapat pegunungan yang memisahkan antara keduanya. Di laut juga terdapat jalan-jalan luas yang dapat dilewati perahu-perahu. Allah mengalirkannya bagi mereka yang telah Dia ciptakan, sebagaimana Dia menciptakan seperti itu di darat. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Batlimus, salah satu raja Hindia, telah menyebutkan dalam bukunya yang dinamakan Mijisti, yaitu yang diterjemahkan ke bahasa Arab pada masa Al-Ma'mun. Itu adalah dasar dari ilmu-ilmu ini, bahwa lautan yang terhampar luas dari samudera barat, timur, selatan, dan utara sangat banyak sekali. Di antaranya ada yang satu akan tetapi dinamakan sesuai dengan negara yang menjadi perbatasan baginya. Di antaranya yaitu Laut Kulzum. Al-Kulzum adalah desa yang pantainya dekat dari Al-Ailah, Laut Persia, Laut Kaspia, Al-Khazar, Laut RNC Warnak, Laut Roma, Laut Pontus, Laut Biru, kota yang dekat dengan pantai, yaitu Al-Qarm, Crimea. Kemudian menyempit sampai ke Laut Roma di selatan Konstantinopel, yaitu Teluk Konstantinopel. Oleh karena itu, perahu-perahu sangat cepat dalam melewatinya dari Crimea ke Laut Roma, dan sangat lambat jika datang dari Alexandria ke Crimea karena melawan arus aliran air. Ini adalah keajaiban-keajaiban laut dunia, karena sesungguhnya semua yang mengalir itu manis kecuali laut ini. Semua laut yang mandek itu terasa asin lagi pahit kecuali apa yang disebutkan tentang Laut Kaspia, yaitu Laut Jurjan dan Laut Tobaristan, bahwa di dalamnya terdapat bagian yang besar dari air yang manis lagi tawar, sebagaimana yang telah disampaikan oleh para wisatawan. Ahli astronomi berkata, itu adalah laut yang bentuknya bulat lurus sampai ujungnya. Dikatakan itu segitiga seperti robekan dan tidak tersambung dengan sesuatu apapun dari laut dan samudera. Akan tetapi berdiri sendiri dan panjangnya mencapai 800 mil, luasnya 600 mil, dikatakan juga lebih dari itu, wallahu a'lam. Di antaranya adalah laut yang darinya keluar air yang panjang dari kepulauan di Basrah. Di negara Maroko juga terdapat yang serupa. Air terus bertambah dari awal bulan dan terus bertambah sampai pada malam hari ke-14. Itu adalah air yang panjang. Kemudian dilanjutkan dengan berkurang sampai akhir bulan dan itu adalah kepulauan. Para ahli telah menyebutkan perbatasan lautan ini mulai awalnya sampai akhirnya. Mereka juga menyebutkan apa yang ada di bumi dari danau-danau yang terkumpul dari sungai-sungai dan aliran air lainnya, yaitu galian-galian. Mereka menyebutkan apa yang ada di bumi dari sungai-sungai besar yang terkenal, juga menyebutkan awal dan akhir alirannya. Kita bukan tidak menghormati dengan tidak memperpanjang pembahasan tentang hal itu, akan tetapi kita membahas apa yang berhubungan dengan sungai-sungai yang telah disebutkan dalam hadis. Allah telah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum
sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana zalumun kafar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai, dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari, bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghingganya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 32-34. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari riwayat Qatadah dari Anas bin Malik dari Malik bin Sa'ah bahwa Rasulullah ketika menyebutkan Sidratul Muntaha beliau bersabda, "Fa idza yakhruju min asliha nahran batinan wa nahran zahiran, fa amal batinan fa fil jannah wa amma zahiran an-nil wal furat." Maka keluarlah dari dasarnya dua sungai yang tersembunyi dan dua sungai yang nampak, maka dua yang tersembunyi berada di surga, sedangkan dua yang nampak adalah sungai Nil dan Efrat. Sedangkan dalam lafaz Bukhari disebutkan dan isi keduanya maksudnya adalah komponen dari keduanya atau bentuk keduanya berdasarkan sifat dan ciri keduanya tidak ada di dunia, seperti apa yang ada di surga kecuali hanya surgawi. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari hadis Ubaidillah bin Umar dari Khubayb bin Abdurrahman dari Hafiz bin Asim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Sayhan wa Jayhan wal Furat wan Nil kullum min anharil jannah." Sayhan, Jayhan, Efrat dan Nil semuanya merupakan sungai-sungai surga. Imam Ahmad berkata, Ibnu Numair dan Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, bersinar 4 sungai dari surga, yaitu Efrat, Nil, Sehan, dan Jihan. Sanad hadis ini sesuai syarat Muslim, sahih. Seakan-akan maksudnya, wallahualam, bahwa sungai-sungai ini persis seperti sungai-sungai surga dalam hal jernihnya, tawarnya, alirannya, dan dari jenis tersebut, dari sifat-sifat ini dan yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dia mensahihkannya dari riwayat Sa'id bin Amir dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Al-ajwatu minal jannah wa fiha shifa'um minas sum." Al-ajwa, kurma, berasal dari surga. Di dalamnya terkandung obat dari racun. Maksudnya itu persis seperti buah surga. Bukan berarti itu diturunkan dari surga, karena sesungguhnya mata panca indera menyaksikan hal yang bertentangan dengan itu. Maka ditentukanlah bahwa maksudnya tidak demikian. Sebagaimana sabda beliau, "Al-humma min fahi jahannam fa'abriduha bilma." Demam itu merupakan pukulan serpihan neraka jahanam, maka dinginkanlah dengan air. Demikian pula sabda beliau, "Idza shtaddal huma fa'abriduha bilma fa inna shiddatal harmin fahi jahannam." Apabila terserang demam, maka dinginkanlah dengan air karena sesungguhnya serangan panas itu merupakan pukulan dari neraka jahanam. Demikianlah sungai-sungai ini, asal alirannya dapat disaksikan dari bumi. Sedangkan sungai Nil itu adalah sungai yang tidak ada bandingannya dengan sungai-sungai di dunia, yaitu dalam hal keringanan dan fasilitasnya, juga jauh alirannya dari hulu ke hilir. Hulunya adalah pegunungan bulan Al-Qamar atau yang putih. Juga di antaranya ada yang mengatakan pegunungan bulan jika dihubungkan kepada bintang-bintang, yaitu di belahan bumi bagian barat di belakang garis khatulistiwa ke sebelah selatan. Dikatakan juga sesungguhnya itu berwarna merah yang memancar darinya beberapa mata air, kemudian berkumpul dari
10 aliran yang saling berjauhan. Kemudian setiap kelimanya berkumpul di laut, lalu keluar darinya 6 sungai, kemudian semuanya berkumpul di danau yang lain. Kemudian keluarlah darinya satu sungai, yaitu sungai Nil. Kemudian ia melewati negara Sudan, Ethiopia, Naubah, dan kotanya yang besar, Uganda, Dumkulah, kemudian ke Aswan, dan mengalir panjang ke negara Mesir. Bagi Ethiopia, aliran sungai Nil membawa tambahan-tambahan hujan dan tanah yang kering karena negara ini sangat membutuhkan keduanya secara bersamaan. Dikarenakan hujannya sedikit dan tidak cukup untuk mengairi pertanian dan tanamannya. Sebelumnya ia ditutupi oleh padang pasir yang tidak menumbuhkan suatu apapun sampai sungai Nil datang dengan tambahannya dan tanahnya. Maka tumbuhlah di dalamnya apa yang mereka butuhkan. Maka Ethiopia merupakan wilayah yang paling berhak dan terbukti dilewati sungai Nil. Sebagaimana dalam firman Allah, awalam yaro anna nasuqul ma'il ardil juruz fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum fala yubsirun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Quran Surat As-Sajdah ayat 27. Kemudian sungai Nil melewati sedikit wilayah Mesir, maka terpecahlah menjadi dua aliran pada sebuah desa yang ada di pinggiran yang dikatakan Shatonuf. Kemudian yang bagian barat melewati dengan tenang dan mengalir ke laut yang asin. Sedangkan bagian timur juga terpecah menjadi dua bagian di Jaujar yang barat dari keduanya melewati Dimyat dari arah barat dan mengalir ke laut. Dan yang timur dari keduanya melewati Ashmun, Tonah, kemudian mengalir ke sana pada sebuah danau di timur Dimyat. Dikatakan itu adalah danau Tinis dan danau Dimyat. Hal ini setelah kebesaran yang ada antara hulu dan hilirnya. Oleh karena itu, ini merupakan sebaik-baiknya air. Ibnu Sina berkata, Nil merupakan ciri-ciri khusus yang tidak ada pada semua air di bumi, yaitu pertama, memiliki jarak aliran air sungai terjauh dari hulu hingga ke hilirnya. Dua, mengalir di atas tanah dan pasir yang di dalamnya tidak ada denyut, lumut, dan endapan. Tiga, tidak menjadikan batu atau kerikil berwarna hijau. Itu tidak lain karena baiknya sifat manis dan lembutnya air Nil. Keempat, volume airnya bertambah pada saat volume sungai-sungai lainnya berkurang. Dan berkurangnya volume air Nil sementara sungai-sungai lainnya bertambah. Sedangkan apa yang disebutkan oleh sebagian mereka bahwa asal aliran sungai Nil dari tempat yang tinggi, itu setelah diungkapkan oleh sebagian orang. Kemudian berpendapat bahwa di sana terdapat ruang yang besar, lingkungan yang bagus, dan sesuatu yang aneh. Maka apa yang diungkapkan tersebut tidak mungkin dibahas setelah ini, karena merupakan mitos para ahli sejarah dan tipu daya para penipu. Abdullah bin Lay'ah telah berkata dari Qais bin Al-Hajjaj, dari orang yang bercerita kepadanya, dia berkata ketika Mesir telah ditaklukkan, penduduk Mesir mendatangi Amr bin As ketika telah memasuki bulan Ba'unah, yaitu salah satu bulan orang-orang Ajam Kipti. Kemudian mereka berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya sungai Nil kita ini memiliki sebuah sunnah yang mana dia tidak akan mengalir kecuali karenanya. Maka Amr bin As berkata kepada mereka, apakah itu? Mereka bertanya, apabila telah lewat 12 malam dari bulan ini, maka kami akan mendatangi seorang gadis perawan yang masih berada dengan orang tuanya. Kemudian kami meminta kerelaan kedua orang tuanya untuk memberikan gadis perawannya, lalu kami meramaikannya perhiasan, lalu kami memakaikannya perhiasan dan pakaian yang paling bagus. Kemudian kami melemparkannya ke dalam sungai Nil ini. Maka Amr berkata kepada mereka, sesungguhnya hal ini tidak ada dalam agama Islam, dan Islam menghapus apa yang ada sebelumnya. Kemudian mereka melaksanakan ritual bulan Ba'unah, lalu sungai Nil tidak mengalir sama sekali.
Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian mereka melaksanakan ritual bulan Ba'unah, Abib dan Misro dan Nil selama 3 bulan, sementara Nil tidak mengalir hingga mereka hendak mengungsi. Kemudian Amr menulis surat kepada Umar bin Khattab mengenai hal itu. Maka Umar menuliskan kepadanya, sungguhnya kamu telah ditimpa ganjaran atas apa yang telah kamu lakukan, dan aku telah mengirimkan kepadamu harta di dalam suratku ini, maka lemparkanlah kartu itu ke dalam Nil. Kemudian ketika surat itu datang, Amr mengambil kartu tersebut dan membukanya, maka di dalamnya tertuliskan, dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin untuk sungai Nil Mesir, amma ba'du, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir, dan jika Allah yang Maha Esa dan Suci yang membuat mengalir, maka kami mohon kepada Allah agar mengalirkanmu. Kemudian Amr melemparkan surat tersebut ke sungai Nil, maka keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu, Allah telah menjadikan Nil mengalir ke 16 pertanian dalam waktu 1 malam. Dan Allah menghapus sunnah kebiasaan tersebut dari penduduk Mesir hingga hari ini. Adapun sungai Efrat, sumbernya berasal dari sebelah utara tanah Roma, kemudian mengalir ke dekat Malatiyah, kemudian mengalir ke Sumaisat, kemudian ke Ilbirah terletak di belakangnya, kemudian memancar ke Balis dan benteng Jakbar, kemudian ke Rokoh, kemudian ke Rohbah yang terletak di sebelah utaranya, kemudian ke Anah, kemudian ke Hayat, kemudian ke Kufah, kemudian keluar ke ruang air Irak dan mengalir ke kolam-kolam besar atau danau-danau dan kembali kepadanya, maka keluarlah dari sungai-sungai yang besar terkenal. Sedangkan sungai Saihan dikatakan juga Saihun, maka hulunya ada di negara Roma, kemudian mengalir dari utara dan barat ke selatan dan timur, dan itu sebelah barat dari aliran sungai Jaihan yang tidak diketahui jumlahnya, yaitu di negara yang sekarang dikenal dengan wilayah Sise. Itu berada di bawah kekuasaan umat muslim pada awal masa Daulah Islamiyah. Kemudian ketika dinasti Fatimiyah menaklukkan Mesir dan menguasai Syam serta pekerjaannya, mereka tidak mampu mengalahkan musuh hingga kemudian pasukan Armenia menaklukkan negara ini, yaitu negara Sise, dalam batas 300 tahun sampai sekarang. Maka Allah lah yang akan mengembalikannya kepada kita dengan kekuatan dan kekuasaannya. Kemudian sungai Sehan dan Jaihan bersatu di wilayah Udhanah, maka keduanya menjadi satu sungai, kemudian mengalir ke laut Roma antara Iyas dan Torasus. Sedangkan sungai Jaihan dikatakan juga Jaihun dan namanya secara umum adalah Jahan, asalnya di negara Roma dan mengalir ke negara Cise dari utara ke selatan. Jumlahnya itu hampir sama dengan sungai Efrat. Kemudian sungai itu bertemu dengan sungai Sehan di wilayah Udhanah dan keduanya menjadi satu sungai. Kemudian mengalir ke laut antara Ayas dan Torasus. Wallahu a'lam.